Jadi ada yang bertanya tentang GC itu dari siswa mungkin. Yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana menjembatani kedisiplinan yang klasik lah untuk mengikuti emosional Gen Z. Jadi kedisiplinan klasik untuk menjembatani emosional Gen Z ini untuk bertahan. Saya kira ya. Mohon maaf, saya coba klarifikasi dulu Ustaz. Ya. Menjembatani apa tadi? Iya, menjembatani kedisiplinan klasik. Ya. Artinya ya kedisiplinan orang-orang yang kita terdahulu. Ya, dengan hubungan emosional antara Gen Z ini. Oke, baik. Saya kira bisa dipahami. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ini apa ya? Jawabnya gimana kira-kira namanya? Ya. Karena pakai kiasan dulu kali ya. Jadi pernikahan itu gimana? Ya namanya istri menurut sama suami ya. Betul ya? Taat pada suami. Nama suami bisa pada istri dan gitu kan. Tapi seringkali ketika ada sesuatu, gitu ya, yang selalu dominan itu adalah suami, ya. Suami yang lebih dominan dari istri. Nah, suatu momen saya ngobrol sama saudara Gindri terkait dengan pernikahan gitu. Oh itu ada di kitab mana itu bro? Sebenarnya masa-masa pertama pernikahan itu adalah masa transaksional. Silahkan balik saudara Gindri di kitab aja bagian. Ya, itu adalah masa saling memahami antara istri dan suami. Kalau mereka bisa melewati masa itu, mereka akan menjadi berdua. Kalau enggak, ada satu akan berhubungan dengan yang lain, bisa istrinya yang berhubungan atau bisa satunya yang berhubungan. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah masa kita benar-benar bisa bersama untuk meraih surga seperti itu. Ya, nah, di situ prosesnya ada proses mengalah bersabar itu bercampur di situ kan ya. Karena kadang-kadang kita oke, kadang-kadang kita bersabar, kadang-kadang istri kita yang bersabar juga kan. Nah proses itu terjadi di sana sampai akhirnya ini bukan perkara kalah menang gitu kan ya. Ini perkara adalah kita punya visi-visi bersama sebagai keluarga kan seperti itu. Nah dari analogi itu saya memahami bahwa kepentingan bersama itu bukan urusan siapa benar siapa salah, siapa menang siapa kalah. Tapi urusan bersama itu adalah kaitannya kita maju bersama. Ya. Nah, terkait dengan Gen Z dan Gen X ya. Ya. Yang begitu lebih saya gitu ya. Nah, pilihannya sebenarnya juga Gen Z-nya yang menyesuaikan atau Gen X-nya yang menyesuaikan kan seperti itu. Ya, atau syukur-syukur dua-duanya bisa ketemu di tengah-tengah gitu kan ya, yang diharapkan bersama kan seperti itu ya, Ustaz ya. Kalau saya memilih jalan, ya, saya yang menyesuaikan dulu dengan Gen Z. Sebelum saya bisa ngobrol lebih dalam. Jadi bahasanya ini mengukir kesan sebelum kita kesan. Gitu. Mungkin seperti itu Ustaz, ya. Karena apa? Gen Z itu mindsetnya udah beda dengan kita. Cara mereka approach kerjaan, cara mereka mempersepsikan kerjaan, cara mereka mempersepsikan teman dan lain-lain itu beda dengan kita. Gitu. Makanya seperti itu saya di kelas tadi, saya masuk dulu ngobrol, saya itu dari obrolan teman-teman ngapain ya, nongkrong di mana, ngapain kemarin waktu weekend, nonton Netflix, nonton film apa di Netflix, gitu ya. Ya dengerin dulu mereka, baru saya mulai nanti bosan nggak sih nonton video doang, ya. Terus waktu kemarin
distimulasi karena mahasiswa gitu ya. Dengan saya nyentuhnya dengan logika terus baru bawa ke hati gitu. Logikanya dulu. Apa yang penting kamu upgrade skillmu gitu daripada kamu menghabiskan waktu itu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau mau nonton aja, nonton aja gitu. Nggak diintervensi, mereka kan nggak suka intervensi gitu. Cuma kalau nonton ini, kami udah nonton loh dari nonton semuanya, bagus gitu. Ya cuma ngising-ngising aja, ngobrol-ngobrol gitu sama mereka. Nah setelah itu baru mulai. Udah dapat kok, udah review kelasnya, udah ngomong apa, sudah saling self nyaut gitu ya. Nah itu waktu saya masuk nih, saya udah panggung dan bikin saya sekarang gitu ya. Tadi panggung belum bikin saya, ya kan? Nah, sama juga sama Denzi yang tadi ya kita bikin dulu. Ketika panggung sudah milik kita, baru kita ngomong. Kalau panggung belum milik kita nggak ngomong kan nggak banyak juga kan ya. Betul kan ya? Nah, mungkin itu Ustaz, hal yang bisa dilakukan. Memang nggak mudah ya, gitu ya. Nah, saya lebih lupa dari kamu, kemudian cuma dulu balik setengah dari saya, ini kok apa bahasa Jawanya community gitu ya. Nah, kalau nggak bisa juga yang bahasa seperti itu gitu. Ya kan sama orang lebih tapi sama beda sama kami gitu. Terus apa urusannya coba? Nah, susah juga gitu jawabnya. Gitu mungkin Ustaz, gitu ya. Ada lagi? Silakan. Mohon dibantu mic-nya. Ada mic? Sebentar, boleh. Mau tanya juga? Oke. Kita lagi ini ya, mana ya? MC juga manusia. Bagaimana jika ada sebuah kasus di sebuah sekolah ada murid yang mungkin sudah terpapar dengan channel gadget yang mengarah pada negatif gitu. Lebih spesifik, maksudnya gimana? Mengarah ke negatif ini sudah cenderung ke perempuan-perempuan yang bisa itu laki-laki dan juga nonton dia lebih ke K-pop atau musik dan seperti itu. Nah, ketika anak melakukan ini mencoba untuk melihat dan survei teman-temannya, ternyata memang masalahnya itu dari dari HP-nya ya, yaitu mungkin dari kemudahan atau HP-nya dari HP gitu. Nah, kemudian karena melakukan pemanggilan orang tuanya, menyampaikan kondisi seperti apa dan menyampaikan bahwasanya kita juga sama-sama mencari solusi gitu. Bukan untuk menyerang Umi atau mungkin abinya yang mungkin merasa terserang gitu. Tapi kita mencari solusi bersama untuk masalah ini. Dan kemarin tadi dua atau tiga masalah pokoknya. Pertama masalah gadget yang pertama jadi ada HP yang memang dikasih ke Anda sehingga tidak ada waktu untuk orang tua itu mengontrolnya, karena memang ini salah satu kesulitan juga dari anak. Jadi kadang itu kalau kita bisa untuk mengatur batasan untuk dengan gadget, tapi di satu sisi juga orang tuanya ini ternyata tidak bisa mengawasi. Nah, apakah memang harus kita secara larang untuk tidak boleh menggunakan gadget itu seperti apa? Satu dulu ya. Kita lakukan dulu. Oke. Tujuan pendidikan itu menghentikan anak megang HP atau mendidik dia bisa bijak dalam menggunakan HP. Apa tujuan pendidikan? Sepakat kan? Bijak kan? Gak mungkin kita bikin anak nggak megang HP gitu kan? Bisa memakai seperti sekarang ini. Kalaupun bisa cuma sebentar, temporary. Yang seharusnya kita tanamkan kemampuan mereka self-regulation untuk memilih penggunaan HP dengan baik. Dan itu butuh pendampingan. Kalau orang tuanya nggak bisa, ya orang tuanya mendampingi untuk bisa mendampingi anaknya. Jangan kita yang ambil alih. Ya, kalau kita memberikan nasihat, bukan kalau saya contohnya gini, anak saya juga pernah kok senang lihat K-pop, ya, oke ya. Dia sampai pernah tangkal sama adiknya gara-gara adiknya mau melawari ke kami gitu ya.
Terus karena kamu belajar marketing, alhamdulillah gitu ya. Ya kamu pakai pendekatan yang tadi. Kenapa kakak gitu ya? Kenapa kakak? Ini apa sih itu? Kita lihat, dia takut-takut gitu di sini. Kenapa? Itu kayaknya itu saya yang masuk. Bukan saya, tadi saya, ini saya. Oh iya. Lucu banget ya, lucu juga ya, ternyata kayak kopi ya. Masuk dulu ya. Masuk dulu, ya kita sampai puas, selesai, kita cari waktu ngobrol, nanti bisa diskusi. Ya gimana kayak kopinya? Nah, sudah tidak terasa ini kan apa? Makanya sia-sia kan gitu. Apa ada yang terjadi? Alhamdulillah. Karena saya berani. Dia cuma FOMO aja pada sebenarnya. Dia cuma ikut-ikut teman-temannya aja. Ini yang K-pop itu. Anak kita sebenarnya kita harus yakin bahwa anak kita sebenarnya bagus. Jangan terlalu judgmental terhadap anak kita gitu ya. Sedikit-sedikit, wah ini kamu senang K-pop, wah ini kamu senang itu ya. Terus fungsi Anda sebagai pendidik apa kalau cuma bisa marah-marahin itu aja gitu kan? Ya kan, nah orang tua sebenarnya pendidik dia bisa bagaimana berkomunikasi dengan anaknya gitu. Apapun kejadiannya, anak kita jual apapun itu ada peran orang tua. Nah, karena itu kita perlu bisa masuk dulu ke mereka. Kita tahu dunia mereka. Jangan-jangan mereka buka-buka kayak gini, cuma mereka teman-temannya juga buka. Apesnya dia aja dia yang ketemu gitu kan. Teman yang lain pada buka lah, kamu di situ kan. Nah, dengan cara seperti itu kita jadi tahu PK-nya di teman-temannya gitu kan. Kamu iya itu ya seru banget ya gitu ya. Memang kamu ada yang suka kayak gitu juga. Banyak Ustaz, wah kamu main dong gitu ya. Dan memang makanya gitu. Maksudnya katanya banyak yang suka gitu kan ya. Masuklah hal-hal satu-satu dan sebagainya gitu kan. Nah kita yang cuma dulu gitu kan. Kebanyakan dari kita tuh kan kayak jadi nanti kemana kita gitu kan. Bayangin kalau kita dulu berbuat sesuatu yang kayak gitu, padahal kita tak niat tuh. Kita pengen punya guru yang seperti apa? Yang marahin kita, atau yang nganggur kita dulu lah, gitu ya. Ini Ustaz, kita nggak apa-apa yang kita lihat di mobil gitu ya. Bukan nggak apa-apa, nanti dulu gitu kan. Nah, proses ini yang kita butuh, ini ya, apa butuh terus belajar. Kami pun juga masih belajar. Orang tua juga masih belajar juga untuk melakukan itu. Kalau prinsipnya satu, bahwa kita harus dampingin anak kita agar mereka bisa menggunakan hal itu prinsip utamanya. Dua, jadi masalah keduanya kurangnya sosok ayah dan bahkan anak diminta kalau bisa jadi sosok ayah kedua di sekolah gitu. Karena wah itu bahasa isyarat ya. ini mungkin karena itu karena di rumah ini sudah sangat kurang terus ayah gitu ya. Jawaban itu gimana apa? Saya aja gitu. Gitu. Jadi anak kembali ke kelas jadi anak ini sempat anak ajarin di waktu kelas 4 dan sekarang kelas 6 jadi anak di kelas 6 sekarang. Nah kelas 4 pun itu karena sempat ada masalah-masalah yang ya anaknya mungkin yang tipenya pertama dan dia ini besar jadi leader ini karena dia suka aktif dan lain-lain gitu. Jadi karena sempat satu momen sudah kenakalannya sudah kayaknya parah gitu kan. Dan anak di situ juga dalam kondisi mungkin apa ya tidak apa namanya tidak bisa menasihati dengan keras atau sudah capek mungkin dengan masalah-masalah yang dibuat ini. Jadi dia nangis dan anak juga terharu juga dia nangis juga ya. Karena juga saya merasa terharu juga dengan dan sampai posisi itu dia itu pernah ngomong ke anak, Ustaz, anak itu sampai ngerasa sulit sekali ngomong untuk menghentikan omongan kasar mungkin dari HP atau dari yang lain. Minta ajarkan anak coba untuk istighfar, semoga dari istighfar itu masalah-masalah yang antum ini untuk menahan kata-kata kasar dan apa itu bisa terselesaikan gitu ya. Nah, jadi dari poin itu orangnya ternyata dari kelas 4 ini sampai kelas 6 tidak ada perubahan dan merasa gimana masa anak jadi sosok ayah di sekolah itu. Padahal kan
tua kita dulu nunggu kita jadi bayi itu kalau liburan ya. Kita harus duduk bersabar lah, gitu. Maksudnya kalau memang anak itu percaya sama kita itu anugerah gitu ya, Masya Allah ya. Minimal kalau kita belum bisa membantu, jangan menambah traumanya lebih dalam. Bisa dihidupkan dengan kata-kata yang, kamu tahu nggak? Kamu mungkin sekarang ungkapkan dengan kata-kata kasar seperti itu ya. Tapi sebenarnya kamu punya jiwa kepemimpinan yang bagus, jiwa yang kuat. Gitu. Tapi suatu saat Ustaz yakin kamu bisa ubah kata yang ini dan menjadi kata yang baik. Ustaz tunggu, ya. Tapi Ustaz percaya sama kamu bisa melakukan itu. Kamu yang hebat. Mereka semua dulu kayak gitu sendiri. Kenapa ya? Karena seseorang tua, seseorang ayah, sosok laki-lakiannya dalam rumah tangga kayak ada gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu terus belajar gitu ya. Dengar cerita ini, dengar cerita itu, belajar sini, sini kita diskusikan baru gimana caranya komunitas dalam sesama guru bercerita tentang solusi yang positif tadi. Basic ini prinsipnya fitrah anak kita tuh bagus gitu. Punya anak yang seperti itu berani cerita, seperti seperti kamu sampai nangis itu luar biasa. Kedekatan emosional itu sudah berani. Ya, tinggal dijawab aja ya. Jawab apa ya? Ya, itu ya tadi ya. Silakan yang di sini. Ini boleh yang patah bawah aja dulu ya. Pak Sigit lebih banyak materi yang pernah yang pernah kalau ada di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ilmu yang sudah diberikan, Ani ingin bertanya tentang 5 hal esensial yang tadi. Kebetulan anak adalah pengajar di TK, yang mana yang simak belajar ini lebih cenderung ke SD dan SMP ya Pak ya. Nah, Ani ingin menanyakan tentang metode reason solve methods, yang mana ya. Nah, yang mana seperti Prof tadi, sebenarnya kalau di TK itu pendisiplinan tidak boleh terlalu ditekankan ya. Nah ini Ani ingin menanyakan untuk aktivitas anak TK, bagaimana cara menyeimbangkan antara tugas yang urgen seperti kebutuhan dasar anak, makan dan istirahat, dengan aktivitas yang penting seperti pengembangan karakter dan nilai agama anak, yang mana itu menjadi visi dan misi di TK kami. Bagaimana kita bisa memastikan gitu ya pembelajaran yang wajib itu sampai ke titik orang tua ini ya. Nah, oke. Ini apa Asian Lower Matrix tadi? Apa namanya? Asian Lower Matrix. Ya, oke. Kau cari internet cari Asian Lower Matrix. Ini menarik ya pertanyaannya. Anak tanya di TK itu ada ini nggak observasi awal nggak tentang anak bisa apa dan tidak bisa apa? Ada. Oke, bagus. Ya. Oke. Kemudian ada yang ingin dicapai tiap semester atau tiap tahun itu juga sudah ditulis. Ada. Oke. Nanti mungkin kalau saya bisa boleh diizinkan lihat, saya mau lihat juga. Nah, tapi prinsipnya memang anak semakin kalau kita belum bisa menyampaikan apa yang kita inginkan untuk dibangun, minimal kita bisa melihat sisi kuatnya dia di mana. Ya, jadi jangan tertawa dengan ini kita, karena harus bisa makan sendiri gitu ya. Ya nggak bisa lah, anak saya belum 6 tahun makan sendiri, nggak bisa. Nah, suapin. Anak saya 6 tahun ya. Bisa salah nggak makan suapin. Oh iya, ini komentar nih. Ya. Ini usia belum gitu ya. Ini kalau melakukan hal seperti itu dan bagi saya itu bukan hanya negatif, itu positif gitu ya. Oke, kalau itu kita ikuti coba gitu ya. Oke, disuapin, tapi setelah itu nanti ikut kakak ya, main di luar ya, gitu ya. Nggak usah di dalam rumah gitu kan. Oke, ya. Oke. Nah, ada sisi-sisi yang kita mungkin perlu belajar tentang kok dia
belum mau ya kita ajarin untuk makan secara benar. Apa sih kuat lainnya dia? Nah kita belajar untuk bisa mereview atau mengungkapkan itu nanti pada saat kita bercerita dengan orang tua, itu kita bisa cerita bahwa hasil observasi kita bahwa anak ini kuatnya seperti ini. Maka mungkin dia belum bisa makan sendiri gitu ya, tapi tetap dia tanggung jawab kok makannya selesai. Nah, karena nggak semua anak bisa diserahkan usia 0 sampai 7 tahun itu jangan berharap seragam. Hati-hati kalau berharap seragam ada hutang pemasukan, dia akan nagih di masa berikutnya. Gitu ya. Nah, dia udah nggak kasihan soalnya nggak ada masalah. Guru SD yang bingung gitu kan? Iya kan? Karena hutang pemasukannya tidak guru SD. Guru SD nggak tahu hutang pemasukan, diterusin aja. Guru SMP yang bingung gitu kan ya. Berlaku sampai masyarakat yang bingung ya. Karena anak itu perlu disisahkan. Dia aja karena tadi kalau solusi dari saya kita perlu belajar untuk melihat kekuatan anak dari sisi yang lain. Belum tentu apa yang kita rencanakan itu belum diimplementasikan sama anak-anak karena anak-anak kita yang apa disebutnya lambat dalam belajar. Nggak ada anak yang lambat belajar. Nggak ada. Kita aja yang belum bisa melihat anak itu pandai belajarnya di sisi yang lain. Nah itu aja kuncinya gitu ya. Nah semakin kita banyak belajar melihat karakter kekuatan anak itu di mana, insya Allah kita selalu punya cara untuk meyakinkan orang tua bahwa anaknya tumbuh dengan baik. Nah, itu ya, Ustaz ya. Ustaz izin. Jangan Ustaz, panggil mana? Ustaz izin boleh. Siapa? Tadi yang Prof bilang kalau ada kesenangan koas dari TK menuju SD kan. Nah, yang ini anak-anak sekarang termasuk itu baca tulis. Yang mana di TK itu hanya pengenalan huruf dan anak-anak yang lulus TK tidak ada yang langsung bisa membaca, menulis dan menulis dengan rapi. Jadi seperti yang Prof tadi jelaskan, anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak semua anak yang lulus dari TK itu bisa menulis nama, menulis dengan rapi dan bahkan menjelaskan maaf sama ada huruf ya Prof ya. Nah terkadang itu menjadi kesusahan buat teman-teman yang mungkin guru di SD yang untuk satu yang masa transisi. Mungkin dari Prof ada solusi untuk baca tulis dan karakter mungkin selalu mungkin ada masukan dari Prof yang bisa kami ambil sebagai guru TK untuk jadi anak-anak itu gini, pembelajaran kita itu terlalu fokus pada objektif. Kita merasa kita lebih tahu ya, kita dijalin dengan anak kita. Itu objektif dari luar mengintervensi yang di dalam. Padahal pembelajaran yang terbaik itu adalah insya ya, kita punya guru di sini, kita mau belajar gitu ya. Anak kalau sudah mau belajar baca tulis, nggak lama 1-2 hari selesai. Urusan baca tulis itu nggak susah, insya Allah mudah gitu ya. Saya nggak pernah ngajarin anak saya baca tulis, ya. Yang dia temennya, gitu ya, misal hitung-hitungan aja lah, gitu ya. Dia dikasih duit, temennya sudah bisa beli, aku kok nggak bisa ya? Ya, jadi ini gimana gitu. Dia belajar. Kemarin dia ikut lomba, kemudian lombanya 7 tahun ya. Lombanya itu mengharuskan dia bisa menulis namanya menjadi tantangan. Jadi dia belajar di situ. Setelah itu dia punya kondisi untuk belajar. Baca pun juga sama. Kakak aku kok bisa baca ini ya. Anak-anak yang nggak diajarin baca bisa tahu apa? Indomaret begini. Indomaret juga padahal bisa baca ya. Nah, ya karena orangnya belajar itu dari ke curiosity-nya gitu. Jadi kalau ditanya tadi ada salah nggak, ya dibangun curiosity-nya gitu. Bukan dibangun penjejalannya, dibangun curiosity-nya dengan dengan membuat sesuatu yang membuat mereka tertarik ya. Kalau sudah distimulasi tapi nggak tertarik, gimana ya nggak apa-apa. Coba kita lihat peraturan pemerintah, boleh nggak sih sebenarnya kalisto di usia berapa kalisto? Ya, kita ngelihat aja ke peraturan pemerintah itu ya, apa itu kalisto. Dan ya kasihan gitu, hutang pengasuhan itu apa ya? Nyucinya susah gitu ya, apa maksudnya? Yang tahu bahasa Indonesia. Lunasinya susah gitu ya. Lunasi hutang pengasuhan ini punya hutang nggak enak kan? Betul ya? Apalagi hutang pengasuhan kita nggak tahu sisi mana yang
yang hutang ini. Kalau hutang itu kan jelas, betul kan? Ya. Hutang kasual itu nggak tahu. Yang ada anak jadi nggak maksimal aja. Kan? Kita harus gali ngomong sama anak itu gampang juga gitu kan. Tapi untuk bikin dia sadar bahwa dia punya hutang kasual itu seperti apa nah? Itu prosesnya panjang. Salah satu kuncinya adalah orang tua minta maaf sama anak. Ya, orang tua minta maaf. Saya juga sama diri saya. Saya pasti tidur sama anak. Mana ya saya? Ya, mana kamu lagi punya proyek apa sekarang? Ngobrol seru gitu ya. Mana saya tanya sama minta maaf ya. Kalau bisa saya jadi banyak belum semua. Ya, luar biasa. Ini kalau ngomong kita lebih mahal dari Insya Allah. Jadi karena kita nggak tahu utangnya di mana kita ya. Dengan seperti itu gitu. Nah, Eisenhower bisa di Eisenhower matrix, income, Asian. Ini menarik ini. Karena kalau keluar sih kita tahu udah waktunya atau belum. Jadi yang mikir kan buat Eisenhower matrix. Untuk ada pertanyaan lain dulu sebelum saya mulai sini. Ya, dua. Ya, monggo apa dulu dari sini dulu, bentar dari sana. Saudara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Anda ingin bertanya dari dua pertanyaan. Yang pertama dari siswa Ingrid dan juga dari komunitas sendiri. Yang pertama dari siswa Ingrid ini terkait dengan kata kelola lembaga. Seringkali muncul perdebatan mengenai batas transparansi antara pihak yayasan atau sekolah dengan wali murid. Seperti yang antum sampaikan tadi, transparansi bukan berarti harus memanjang. Namun dalam praktiknya, hal ini malah kerap menjadi pembahasan yang tidak ada ujungnya. Gitu. Misalnya, contohnya dalam dana daftar ulang, SPP maupun program-program dari sekolah. Pertanyaannya, dari sudut pandang tata kelola yang baik, sejauh mana sih batas transparansi yang ideal agar pihak sekolah ataupun yayasan tetap amanah dan profesional, namun di sisi lain wali murid juga merasa tenang dan percaya terhadap pengelolaan dana di sekolah? Oke, saya jawab dulu satu. Saya nggak mengkhawatirkan ini ya. Nanti yang berapa? Ya, Ibu, negara kita itu sudah mengatur transparansi. Kalau Ibu pengen, kenapa sih orang tua itu ingin tahu lebih dalam? Itu pertama saya melihat di sini bisa jadi antara orang tua dan sekolah belum penetrasi yang bagaimana. Nah, itu harus diselesaikan bersama. Pas kita kayak suami istri, gitu kan? Nggak bisa dari salah satu, dua-duanya harus membuka diri, gitu ya. Nah, kalau sudah ada kelas, sudah urusan semua selesai, urusan kelas. Gitu ya. Yang kedua, transparansi itu mekanismenya adalah minta auditor untuk audit. Ya. Kemudian setelah keluar opini dari auditor, selesai sudah kita nggak punya hak sebagai orang tua untuk tahu bagaimana mengelola anggaran sekolah. Gitu ya. Kalau ingin tahu jadi pengurus sekolah gitu. Itu kenapa? Saya mahasiswa kita ya. Nah, kalau sekolah mau kasih statement informasi, oh dari anggaran sekian persen itu udah boleh sih saja, tapi itu voluntary ya, bukan wajib. Saya yang punya itu lola anggaran 1,8 triliun 1 tahun gitu ya. Nah ada yang boleh namanya tentang berapa persen anggaran ini. Kita auditor yang audit gitu kan. Selama kita menggunakannya sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku di Indonesia, itu kebijakan masing-masing sekolah. Boleh sekolah yang mengalokasikan misal kebijakan gaji itu 50% dari pendapatan, ada yang 60%, ada yang 40%. Itu kan sekolahnya. Betul kan? Sesuai kemampuan masing-masing kan? Bisa dipahami nggak? Kalau sini? Ya, mekanisme auditnya agar berhasil percaya mekanismenya adalah kita auditor untuk audit orangnya yayasan. Sudah selesai. Bila auditornya dari siapa? Saya minta Anda ya. Ya, kalau yayasan bisa bayar, yayasan juga gitu kan. Itu gambaran. Ini saya nggak ngomong tentang artis ini di sini ya, tapi gambaran secara umum gitu ya. Nah, kalau sampai kita ingin
tahu detailnya ya ayo biasa aja. Teman yang pengen tahu tadi untuk bantu jadi staff di sekolah yayasan atau bikin sekolah sendiri. Nah, seperti itu. Ya, itu mekanisme transparansi yang ada ya. Mekanisme tata kelolanya. Karena kenapa? Kalau nggak seperti itu, sekolah nggak punya fleksibilitas untuk mengatur anggaran. Betul kan? Banyak itu cuma di berapa yang dibutuh ini, berapa yang dinilai mungkin sekolah sendiri yang ketat. Nah, dari anggaran yang kecil sampai triliunan mekanisme transparansi ini jadi riset seperti itu. Ya, di audit, kemudian ada opini auditornya. Kalau ada case yang mau dibuka harus akuntabel, bisa ditunjukkan. Kalau nggak ada case seperti itu nggak perlu menunjukkan. Kira-kira kenapa ya? Kok orang tua itu kepo ya? Itu nggak, saya kurios saja gitu kan. Saya kurios saja apakah dengan omongan-omongan kah gitu ya? Ataukah memang apa ya? Kalau dalam Islam itu kan akad ya. Ya, saya kadang-kadang bingung juga ya, kok sampai saya jadi bingung juga ya beberapa. Ini nggak cuma pertanyaan di sini aja bisa dibuat juga gitu di sekolah yang lain. Itu prinsipnya seperti itu sih. Kalau ada mekanisme yang harus dilakukan, tapi ya kita penasaran aja ya, penasaran itu harus siapa? Penasaran ini adalah menurut saya komite orang tua lebih baik tadi dilihat yang dijadikan sama sekolah itu apa saja. Ya. Nah, dimonitor saja itu. Kalau dirasa ada saran, kasih saran. Kira-kira boleh nggak yang ini sudah di cover di situ? Nah, itu oke. Nggak perlu sampai tahu duitnya berapa tahun. Itu capek nanti, gitu ya. Tahu duit itu juga, itu susah. Saya orang yang mau mikir sesuatu tapi nggak pernah mau pegang duit. Wah, fitnah yang banyak sekali. Tahu duit itu baru tahu doang ya. Itu bahaya ya. Nah, kalau saran saya seperti itu deh, saya akuntan ya, salah satu belakang saya akuntansi, jadi kurang lebih saya tahu lah laporan perusahaan besar kecil gitu ya. Kedua Bu, Sudah atas jawabannya. Yang kedua ini dari komunitas. Insya Allah kami dari komunitas sekolah akan menyelenggarakan kegiatan safari psikologi dengan menghadirkan narasumber nasional. Dengan kegiatan tersebut kami peroleh dari proposal yang diajukan ke beberapa perusahaan dan instansi. Terkait hal ini kami bertanya, transparansi seperti apa yang ideal kami lakukan? Apakah cukup dalam bentuk laporan pertanggungjawaban internal atau perlu juga disampaikan secara terbuka kepada wali murid dan pihak lain agar tetap amanah namun tidak berlebihan? baik. Kalau menurut saya ditangkap resikonya. Maksudnya kalau bikin laporan nggak usah langsung laporan per kegiatan, bisa laporan per 6 bulan kegiatan yang digabung. Itu oke sih. Kalau bikin laporan per satu kegiatan kayaknya ya tadi gantian komite yang nanti tahu itu harusnya sendiri itu apa gitu kan. Jadi kita punya fleksibilitas juga gitu melakukan kan. Maksudnya ada batasan yang kita perlu sampaikan, ada yang tidak perlu. Kalau menurut saya semangatnya untuk menginformasikan itu bagus. Tapi pilih-pilih juga, hati-hati gitu ya. Kalau kita tahu bahwa insya Allah kita amanah untuk memastikan proses itu, ya kita laporkan mungkin ada di perbedaannya 6 bulan kegiatan, kita dapat revenue sekian, kosnya sekian, duitnya masih ini. Nah, kalau perlu ada komite itu ada pengawas keuangan juga yang berbeda. Nah, itu mekanisme tata kelola. Tata kelola itu bukan semua orang yang nanya. Tata kelola itu ada bagian yang mengawasi, ada bagian yang melaksanakan. Bagian yang mengawasi ini nanti dipilih oleh perwakilan dari yang ada. Itu tata kelola seperti itu. Karena kalau semua boleh nanya, boleh tahu, harus dikasih informasinya. Nggak ngurus-ngurusin yayasan itu nanti ngurusin pertanyaan kalau boleh keluar. Nah, apa mekanisme ini perlu dibikin biar concise atau bahasanya nggak terlalu berlebihan, tapi juga nggak terasa kita nggak sharing apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya izin kembali ke Asian Power Matrix. Next, di kan gambarnya. Oke, stop di sini. Ya. Ini untuk guru-guru hari nih, guru-guru ya. Itu kan penting
penting dan tidak penting, kemudian mendesak dan tidak mendesak. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau sesuatu itu penting dan mendesak, ya lakukan sekarang. Ya. Nah, untuk tahu penting mendesak itu anak-anak itu butuh case berkali-kali itu. Guru pun juga butuh case berkali-kali gitu ya. Nah, kalau itu penting tapi tidak mendesak, kita rencanakan. Bapak Ibu kalau lihat kalender saya, udah sampai akhir tahun tuh dari blog sama staff saya. Bagaimana ke Finlandia, bagaimana ke Hongkong, bagaimana ke Saudi, kemana itu dari ini ya. Orang dengan ini, nah, ketika lakukan bentrok, saya menakar gitu ya. Oh nggak bisa, saya lakukan ini aja. Ini materi ya, saya delegasikan. Kalau penting, tapi bentrok nggak bisa, saya akan reschedule ke jadwal yang lain kalau memungkinkan. Itu saya plan ya. Nah, kalau urgent tapi nggak penting, saya bisa delegasikan. Nah, kalau tidak penting dan tidak urgent, dieliminasi. Nah, ini salah satu teknik kita bisa memanfaatkan waktu. Ya, ini apa ngobrol sama anak itu masuk di kuadran berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 1, ya ini 1. Wah, sih. Kalau saya ngobrol sama anak itu di 2. Ya, karena saya harus allocate waktu gitu ya. Ya, nah, sama istri 1 Pak. Kalau enggak bahaya. Gak bisa didelegasiin, gak bisa Pak. Bahaya ya. Sama Bapak saya bisa delegasi ya. Sama aja sama Bapak gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti ya ada orang yang nggak bisa keluar dari nongkrong sama teman-temannya, benar nggak? Ya kan? Nggak bisa keluar waktunya ini. Karena apa? Mereka mungkin nggak memperhatikan ini, bukan karena mereka nggak tahu ya. Mereka tahu memanfaatkan waktu itu harus baik, tapi mereka belum tahu tekniknya untuk menakar ini. Gitu. Ya, nongkrong, ya masuk pada berapa kira-kira? Ya, sebagian besar masuk 4 gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa masuk ke 2 gitu ya. Ketika ada fokus yang jelas juga gitu kan. Nah, ini kalau nggak dibiasakan, kita ya berlalu begitu saja gitu ya. Kamu bisa buka kalender saya gitu, yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, atau bahaya. Coba, nah, buka jangan di mana coba. Ini hariannya ya, bukan kemarin ya, jadwal saya. Ini coba diganti bulan, itu diganti kanan. Oke, ya ini gambarannya, aktivitasnya, ini aktivitasnya Jepang pulang itu situasi lain. Ini ya. Karena saya belajar memanfaatkan waktu gitu kan, makanya saya atur gitu. Karena untuk balas email kalau belum saya punya waktu, ya saya tahu di sini juga ada punya aktivitasnya. Nah saya mungkin encourage bapak ibu juga bisa memanfaatkan di kalender ya untuk mengisi waktu yang next di balik ini. Oke, ada lagi bapak ibu? Silakan besar. Terkait dengan human resource management. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, apakah termasuk human resource management itu menganalisa karakter guru dengan murid? Contohnya kemarin kita harus adakan supervisi guru-guru tahfiz dan tilawati. Jadi ada kelompok-kelompok yang karakter anak ini super aktif. Nah, cuma gurunya pendiam. Kita ini moderator. Nah, tapi ada yang gurunya itu tentara. Nanti dikawal kelas. Tapi anak-anaknya yang kalem.
dan dia rasakan itu dapat loyalitas yang besar dari seorang guru. Nah, jadi kondisi sekolah yang ada kan kebanyakan guru-guru dari luar itu. Jadi yang menjadi problem itu kurangnya loyalitas dari seorang guru. Jadi guru itu bekerja apabila ada perintah. Nah, jadi bagaimana membuka loyalitas tersebut? Oke, baik. Jawabannya dua-duanya sama kayaknya ya. Saya pikir waktu rekrutmen atau waktu memasukkan kerjaan dulu perlu transparansi namanya. Ya, perlu di mapping talenta gitu ya. Kuatnya di sisi mana ini, rapidnya di sisi mana gitu ya. Tapi memang perlu kalau menurut saya untuk memetakan yang karakter anak sesuai dengan karakter gurunya gitu ya. Tapi bukan berarti yang anaknya aktif tadi kemudian dikasih guru yang keras gitu ya, dan itu juga malah harusnya kayak guru yang aktif juga gitu ya. Kalau perlu hafalannya sampai main sekolah gitu. Untuk ini ya gitu ya, sambil tracking bareng, tracking yuk. Tapi besok pada perwakilan ya, tracking bareng gitu. Dapat tuh gitu ya. Nah, kan seperti itu memang yang diinginkan gitu kan. Anak saya apa ya? Anak saya itu nggak bisa diam, sama gitu ya. Kalau yang bisa diam yang aktif itu nggak bisa diam gitu kan. Dulu kami paksa untuk dulu patah gitu kan maksudnya. Karena dia memang seperti itu kan. Akhirnya kami minta maaf, kami sesuaikan caranya dan dia tumbuh gitu kan. Dan tetap hafal alhamdulillah gitu dengan caranya mereka. Gitu. Karena kalau mereka tidak sesuai dengan karakternya, mungkin mereka bisa hafal, tapi itu nggak bermakna membosankan dari dia. Gitu. Nah, ya tadi anak-anak yang senang jalan ke alam, ya murojaahnya aja jalan sampai kita nangis bareng-bareng setengah jam kita murojaah sambil jalan di sawah ke sana. Dulu di tengah sawah sambil gitu. Capek kan dia kan? Ya kan, gurunya sampai juga sih, tapi gurunya makanya dicari kan aktif juga dengan guru yang pendiam, kamu nanti gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan hilangkan untuk anak sampai SD gitu ya, hilangkan ekspektasi mendisiplinkan itu dengan kekerasan, dengan kekuatan. Jangan. Coba cari alternatif yang lain gitu. Mendisiplinkan mereka itu dengan meraih hati mereka gitu ya. Bukan dengan seperti itu ya. Memang harus berkali gurunya. Tahu. Gurunya ada berapa? 30. Pernah dikatakan nggak karakter gurunya seperti apa ya? Oh, belum. Ada tulisnya tuh. Nanti saya kasih tulisnya. Coba ada yang mungkin suka ngomong gurunya gitu ya. Ada yang suka bergerak, ada yang suka macam-macam lah nanti ya. Ada yang kita relator, ada yang nggak bisa ngomong. Ya. Nggak apa-apa. Mereka punya tempat, beliau punya tempatnya masing-masing. Terus yang kedua terkait dengan loyalitas. Kalau menurut anak loyalitas itu bukan dari alumni atau tidak. Kalau anak pribadi ya, loyalitas itu dari value yang dia yakini. Gitu ya. Makanya butuh obrolan dulu dengan mereka, gitu. Butuh mapping, butuh obrolan dulu dengan mereka, komitmen. Gitu ya. Nah, agar mereka bisa menyatakan komitmennya dengan terbuka, butuh kedekatan dulu, gitu ya. Biasanya komitmen ditanya di depan gitu ya. Kalau punya komitmen ya mau diterima di sini, dia jelas mau komitmen lah, gitu kan. Tapi untuk tahu realnya seperti apa, butuh diajarin, kita panggil. Ngobrol gimana? Kamu kok bisa jalan ke sini sih? Oke. Oh sebelumnya di mana misalnya? Kenapa? Mungkin ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa muncul ketika kita ngobrol sama mereka di luar forum formal gitu kan. Nah dari situ baru kita bisa melihat kita kasih mana ya kayak orang ini. Ya. Nah ini apa yang perlu dilakukan untuk melihat hal yang tadi. Karena banyak juga di kampus, di sekolah kan ini baru sedikit ya. Sekolah kan nggak kembali. Nah, itu apakah itu ya? Nggak juga. Oke, itu yang bisa. Silakan Ustaz. Akhirnya akhirnya tinggal satu ya. Terakhir ya. Ini masih ada dua lagi.
sudah melanjutkan tadi tentang gen yang tadi bisa ini sudah disinggung. Jadi yang saya inginkan itu adalah meminta bocoran sedikit bagaimana agar supaya guru ini punya mental dan keterampilan untuk mendidik geng gen. Iya, guru-guru agar supaya karena saya melihat tadi jawabannya itu mau tidak mau gen klasik ini harus menyesuaikan diri dengan gen gen. Jadi bagaimana supaya mentalnya gen klasik ini bisa menyesuaikan diri dengan ini. Iya. Bisa. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Ini pertanyaan normatifnya gitu ya. Yang lebih banyak pengalamannya itu Gen X atau Gen Z? Gen X ini pertanyaan normatif ya. Jadi yang tersinggung ya. Normatif. Oke. Yang lebih banyak tahu tentang kehidupan itu kan Gen X daripada Gen Z. Ini gitu kan ya. Nah, yang di apa? Yang kita tahu gitu ya. Nah, ekspektasinya seharusnya yang lebih dewasa itu siapa? Gen X atau Gen Z? Gen X kan? Jadi yang lebih bisa merencanakan sesuatu harusnya harapannya kan Gen X gitu. Nah, karena itu tadi saya menyatakan ada Gen X itu yang masuk sebelum tadi mungkin pesan sebelum menitipkan pesan tadi gitu ya. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, kalau tipsnya gimana? Kita harus kenal dulu Gen Z seperti apa. Ada nggak? Coba cari artikelnya, dibuka dulu. Coba, nanti dibuka dulu. Kami coba cari beberapa. Coba kita cari ya, bisa ya. Beberapa ininya Gen Z. Nah, paling controllable itu kan kita mengontrol diri kita gitu ya. Tapi faktanya banyak loh orang yang nggak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu kan. Nah ya. Nah kalau kita punya visi hidup harusnya insya Allah kita lebih bisa kontrol diri kita bagaimana. Jadi tadi ini untuk menang bareng kok, bukan menang satu pihak, kita satu tim kan sebenarnya. Gen Z, Gen X ini kan untuk menang bareng. Nah itu kita perlu melakukan hal ini secara bersama-sama. Sehingga saya Gen Z itu nggak terlalu ada yang kayak gitu. Atau mungkin nanti kita lihat ketemu, belum? Oh belum ketemu. Ya, nanti saya ada beberapa artikel generasi Z besar. Nanti anak izin share satu ya tentang beberapa artikel generasi Z. Nah, kuncinya sebenarnya salah satunya memahami dulu dengan siapa kita berbicara gitu kan ya. Baru setelah itu kita sesuaikan bahasa bicara kita sudah bisa bicara dengan bahasa mereka, baru mulai masuk hikmah-hikmah yang kita ingin sampaikan kepada mereka itu. Nah, mungkin mereka sudah tahu hikmah itu gitu ya, tapi ketika disampaikan dengan penerimaan yang berbeda, maka insya Allah bisa lebih menghormati. Itu mungkin besar. Nanti izin, nah coba sampaikan. Ada lagi? Ya, silakan. Bismillah. Syukur atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sedikit mau mencari solusi Pak dengan pengalaman itu yang ke beberapa sekolah mungkin sudah banyak gitu ya, dengan penelitian yang aku lakukan juga supaya kami juga ada inovasi ke depannya. Yang aku sebutkan tadi, bagaimana anak laki-laki bisa dekat dengan ibunya, anak perempuan bisa dekat dengan ayahnya, agar mereka merasakan yang namanya cinta, dan mereka tidak perlu lagi memerlukan cinta dari lawannya seperti itu. Nah, yang anak mempertanyakan, ketika hal itu sudah terjadi, mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak mendapatkan cinta di rumah. Lantas anak tersebut meluapkannya
sebagai seorang laki-laki fitrah menyukai seorang perempuan. Sebaliknya pun begitu. Nah, ketika itu sudah terjadi dan kelewatan, berlebihan, seperti itu, konotasinya berlebihan, maka sekolah pun pasti akan menyelidiki apa penyebabnya dan sebagainya. Dan kalaupun sudah terbukti, kita akan memperbaiki anak tersebut dengan nasihat. Sebatas itu ya kami lakukan seperti itu. Menurut Anto, bagaimana solusi yang tepat untuk menangani anak yang sudah dewasa banget sampai terlewat batas? Alhasil sedikit saja, mohon maaf agak sedikit vulgar, perempuan yang dia lihat dijadikan bahan fantasi. Anak kelas 6 SD. Nah, bagaimana penanganan yang kasusnya seperti ini? Yang kita juga sudah lakukan upaya-upaya untuk bagaimana menyetop, karena kasihan temannya yang nggak tahu apa-apa teracuni juga. Gara-gara satu orang teracuni banyak orang. Bagaimana yang takut dari pengalaman antum yang antum sudah jalankan, mungkin bisa di-sharing kepada kami. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang seperti itu ya. Orang tuanya tahu nggak itu? Orang tuanya tahu apa yang dilakukan orang tuanya? Ya, kami dari sekolah memanggil orang tua tersebut. Ya, terus? Saya melanjutkan kisah dari beliau. Iya. Nah, itu. Iya. Ya, maksudnya respon orang tuanya bagaimana? Ya, mengharap untuk sekolah sama-sama lah memperbaiki anak tersebut seperti itu. Ya, terus apa yang dilakukan sekolah ke orang tuanya? Nah, pertanyaannya kan itu. Kenapa kok anak seperti itu? Karena teknik cintanya nggak penuh kan? Antum datang belum ngasih teknik cinta, udah ngasih nasihat, pusing mereka. Karena yang kering itu teknik cintanya, bukan. Menurut antum dia tahu nggak bahwa itu hal yang salah? Tahu nggak kira-kira? Karena kelas masih berarti berapa tahun? 12 ya? 11-12 tahun. Sudah mulai tahu nggak dia? Oh ini boleh, ini tidak boleh. Ya, sudah mulai tahu kan? Tapi kalau belum balik, dia belum benar-benar menghukumi hal seperti itu kan ya. Nah, kalau mereka sudah mulai tahu, sudah mulai, berarti artinya apa? Mereka secara hukum, secara logika sudah paham. Terus aku kasih nasihat, yang dibutuhkan dia bukan nasihat, pengakuan. Yang dibutuhkan dia itu adalah teknik cintanya dipenuhi. Dia nggak dapat di rumah, gitu kan? Nah, apa yang harus dilakukan ya? Orang tua yang diisi bahwa anakmu butuh penerimaan, butuh teknik cinta. Nah, otaknya udah berpikiran nanti apa teknik cintanya yang harus dipenuhi. Nah, memenuhi teknik cinta itu dengan bahasa hati tadi, bahasa penerimaan. Makanya beberapa case kalau orang marah terhadap suatu kejadian, selama belum membahayakan dirinya, kami selalu belajar untuk cari dari sisi yang positif, untuk melihat anak itu gimana caranya, agar mengapresiasi dia gitu ya. Karena itu bahasa cinta, itu bahasa hati yang bisa membuat kita diterima sama dia. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana orang tuanya juga bisa berubah. Kalau aku ngerjain anaknya aja di rumah, orang tuanya tetap kayak gitu ya, apa ya harus dua-duanya kan dilakukan prosesnya. Boleh namanya Pak? Iya silakan. Seberapa efektivitas menjalin hubungan antara orang tua dengan murid? Maksudnya mungkin penyuluhan tentang itu mungkin dilakukan rutinkas atau seperti apa baiknya? Oh iya. Agar orang tua juga bisa paham keadaannya di sekolah. Kadang di rumah berbeda, di sekolah berbeda juga. Seberapa sering dan seberapa efektif? Oh efektif. Gini, melakukan lebih baik daripada tidak melakukan gitu kan yang pertama ya. Penyuluhan harus dilakukan gitu kan, sosialisasi. Tapi cari orang yang tadi bukan dengan cara menghakimi orang tua loh ya. Ya, semua orang nggak ada yang suka kayak gini. Ya,
sekarang gitu ya. Nakalnya anak sekarang, dulu orang tuanya nakal juga nggak? Ya, nakal itu kan nakal. Cuma Allah kasih jalan dia bisa ini gitu kan. Di majikan mengadakan seperti itu gitu. Maksudnya ya sama bukan anak kita sekarang ya cuma butuh waktu saja. Tapi mereka anaknya hebat dan mereka jadi hebat waktu semua hadir. Nggak bisa anak cuma diasuh sama ibunya doang. Nggak bisa anak untuk diasuh bapaknya doang. Nggak bisa. Allah menciptakan kita pasangan untuk membesarkan anak kita. Cari orang yang memang bisa melakukan kerjasama untuk komite. Ya, komite juga bagus di sini kan. Ya, untuk kegiatan yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita hanya mengerjakan siswanya saja, ya, padahal tadi kesolehan, karakter itu dibangun dari rumah, maka keteladanan itu harus kita terus suarakan gitu ya. Pada waktu itu saya pernah telepon saat masa tiga di Jember. Saat aku punya buku praktis untuk mendidik anak, ada Prof, kasih. Ini salah gitu. Ustaz ini untuk mahasiswa Ustaz. Yang kira-kira dari Gojek belajar bisa tahu gitu Ustaz gimana caranya. Kita butuh kayak gitu kan, betul kan? Butuh yang melengkapi kan? Ya. Nah, makanya waktu itu aku encourage gitu ya. Ustaz, mahasiswa dong suruh berkreasi, bikin tulisan panduan untuk orang tua mendidik anak di rumah. Tapi yang melengkapi, praktis kan belum nikah, nggak apa-apa. Karena suruh riset dulu aja gitu kan, gimana caranya gitu kan. Karena kalau antum yang nulis kayak buku pada mahasiswa nanti jadinya orang tua nggak berhasil nanti. Nah, hal yang seperti itu kita encourage ya, karena yang butuh menerapkan agama itu juga bukan cuma para orang tua yang sudah ngaji di kajian ilmu saja. Driver itu juga pada butuh gitu kan, orang tukang beca itu juga butuh gitu kan. Nah, kalau kita punya sesuatu yang simple, ya mungkin dari satu tips saja gitu kan, ya apa itu harus dilakukan terus-menerus. Nah, kembali ke pertanyaan itu tadi bahwa nggak usah ngomongin negatif dulu kalau belum dilakukan, lakukan dulu. Berapa kali membuat sekuatnya sekolah mampu 2 bulan sekali atau sebulan sekali, gitu ya. Tapi harus berstrategi juga, ada istilahnya local hero gitu ya. Jadi orang tua yang aktif terhadap anak ini asal saja. Ini jam berapa? Oh ya, oke, siap. Nah, itu perlu. Setelah nanti sudah dilakukan ya, orang tua, anak tanya antum ya, kalau saya melihat, antum mengimajinasikan sebagai orang tua. Ketika antum sekarang sudah jadi orang tua, punya anak, ya, lebih bisa dapat untuk mempraktekkan itu datang di kajian majelis ilmu gitu ya, atau kajian majelis ilmu terus dapat panduan praktisnya. Coba dilakukan ABC aktivitas seperti itu. Kan ada panduan teori, ada panduan teknis kan ya, betul kan? Kenapa kok aturan itu ada juknisnya? Ya karena orang baca itu kan nggak sama, makanya dikasih panduan juknis gitu ya. Nah, ketika kita bisa punya keinginan seperti itu keren gitu ya. Nah, belum tentu juknis kita tuh mudah dipahami, nggak apa-apa, nanti direvisi sampai jadi juknis yang benar-benar bisa diimplementasikan. Ternyata nggak cuma 21 juknis untuk mendidik anak, karena tipe keluarganya beda-beda. Bisa jadi ada 5 juknis gitu kan. Tapi kita harus mulai untuk melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Oke, dilakukan dulu, nanti kalau sudah rutin baru dimulai dari sesinya ya, aktivitas. Baru ya, anak memberikan. Oh, closing dulu dari anak akhirnya. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Siki, Pak Anas, Ustaz Tias, dan seluruh guru yang hadir di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Anak mohon maaf jika ada kurang berkenan mungkin ya. Anak bukan Ustaz, anak adalah praktisi pendidikan yang sudah belasan tahun di dunia pendidikan, bertemu dengan ujung dari proses antum gitu ya. Ujungnya kan di mahasiswa, masalahnya di kami ya, betul ya. Dan pada tahu ya, sekarang anak-anak yang mengkonsumsi obat penenang itu mengalami pendidikan. Ya. Nah, bisa jadi juga
penyebabnya adalah di level pendidikan yang sebelum. Karena itu, mari kita bekerja sama, gitu ya. Setidaknya ketika kita belum bisa mewarnai anak kita, minimal jangan melukai anak kita. Ya, kita terus berharap sama Allah bahwa mendidik itu layaknya menyiai tanaman. Kita lakukan intervensi. Kalau menurut kita belum tercapai, jangan khawatir. Doa sama Allah untuk Allah menjadikan anak kita dia. Yang penting kita ikhtiar, jangan over expectation juga kepada anak kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi jalan kita dan menjadikan ini menjadi pemberat anak kita yang bisa. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.